Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita semua tidak saja masih menikmati kehidupan ini, tapi juga menikmati berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus menikmati kalamullah surat Al-Fatih ini. Ya. Semoga Allah terus berikan kecintaan terhadap Allah dan kepada kalamnya. Allah muhabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaihimul kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maka dari peristiwa bai'ah, ya, yang kemudian menghasilkan sulhul Hudaybiyah, ya, ya. Maka Allah berikan, janjikan sebuah fathan qariba, ya, kemenangan yang tidak lama, kemenangan yang dekat, yang kemudian kemenangan ini terrealisasi 2 bulan setelahnya, yaitu di bulan Muharram pada peristiwa yang disebut dengan Fathu Khaybar. Ya. Bahkan di dalamnya juga wa maghanima katsiratan ya'khuduna. Ya. Dan ada ghanimah-ghanimah yang banyak yang mereka ambil. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Jadi kata wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, ya, merupakan busyra ajil namanya, ya. Ya. Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah. Ya. Jadi apapun daripada amal-amal soleh orang beriman, jika dari amal soleh itu menghasilkan harta, ya, ataupun istilahnya menghasilkan pujian, apresiasi, ya, maka itu namanya busyra ajil. Ya. Atau dengan kata lain, di dunia saja amalmu itu sudah diapresiasi oleh Allah. Apakah jadi sumber rizki, ya, apakah mungkin jadi berkuasa, ya,
Dan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai keikhlasan. Ya, bukan berarti yang namanya ikhlas itu harus nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi selama orang beriman itu tidak menargetkan ya dari amalnya itu balasan-balasan dunia, ya, tapi dari amal itu kemudian ada balasan dunia, maka itu namanya busyra ajil. Ya. Jadi nggak apa-apa orang berhaji, ya. Kalau ibu-ibu ke umrah ataupun terusnya haji, ya, jamaah Rusia, jamaah Cina itu nggak mau datang ke Mekah cuma kayak kita gitu bawa baju doang. Ya, kalau orang Cina, orang Rusia kalau ke Mekah bawa barang dia. Ya. Apa aja bisa dijual dibawa, yang bawa barang elektronik, yang bawa alat-alat rumah tangga. Saat selesai haji nanti dijual. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi ya impas ya biaya hajinya tertutup oleh laba dagangannya. Ya. Dan itu diungkapkan oleh Allah kan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ya. Jadi sama di sini niatnya adalah ya membela Islam, membela ya Uthman bin Affan, ya. Akhirnya Allah beri kemenangan, dari kemenangan itu lanjut ke kemenangan berikutnya, dari situ berlimpah ya ghanimah, ya. Terlebih ghanimah ini merupakan eh, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan wa uhillat lanal ghanaim, dan dihalalkan bagi kita ya menikmati hasil perang, rampasan perang. Sehingga para sahabat itu sampai nggak ingat lagi ya, yang nggak ingat lagi ya propertinya itu udah berapa banyak ya. Maka di zaman Umar lah pencatatan harta para sahabat yaitu dicatat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar ya, memudahkan proses pengeluaran zakatnya. Ya. Sementara umat terdahulu ya apabila mendapat ghanimah hasil jihadnya maka dikumpulkan rame-rame dan kemudian ghanimah itu akan dibakar oleh api dari langit. Ya. Jadi bisa seperti itu ya, ya, untuk memberikan bukti bahwa kami ini ikhlas. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, terhadap umat terdahulu. Ya. Sehingga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimahnya boleh dinikmati. Ya. Tapi juga tidak menafikan prinsip-prinsip ikhlas. Karena ikhlas itu adanya di hati. Ya. Yang penting ghanimah itu bukan menjadi target. Ya. Ini kira-kira dapat ghanimah enggak? Yang diperangi siapa dulu? Ya. Karena yang diperangi adalah orang-orang Yahudi, mobil khusus Yahudi Khaybar yang terkenal, ya, memiliki kekayaan yang besar, ya, maka targetnya ghanimah ini yang enggak boleh, ya. Targetnya tetap ya agar waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, ya, biar tidak ada kemusyrikan yang berkuasa di atas bumi ini. Supaya lebih mudah di dalam menghidupkan Islam sebagai sistem kehidupan. Karena kalau Yahudi berkuasa, ada aja penghalanginya. Ya, ibaratnya.
sudah 140 negara ya setuju kemerdekaan Filistin, tapi wallahu alam apakah nanti Amerika mengeluarkan vetonya ya. Ya, veto-vetoan ini menunjukkan bahwa memang dunia ini masih dikuasai oleh sahibul fitnah ya, oleh raja syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga 140 negara itu bisa jadi nggak ada artinya ya. Ya, kamu dukung-dukung aja karena ini saya veto ya. Ya, kemudian karena niat ini kemudian Allah berikan ghanimah ya. Maka tidak menafikan keikhlasan ya. Walaupun umat terdahulu lebih aman untuk bisa ikhlas ya. Sehingga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik dihalalkannya ini ya, maka harus waspada terhadap godaan ya. Mereka yang tidak ikhlas ya, memang mengistilahkan perang itu ghanimah ya. Kalau bahasa kita proyek ya. Ya, ya ada proyek enggak? Bukannya di mana kita akan jihad enggak ya. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima ya. Jadi istilah maghanim di sini ghanimah. Jadi orang-orang yang tidak ikhlas mengistilahkan jihad itu proyek malah ya. Ya. Mengistilahkan jihad itu ya apakah eh, penambahan propertinya misalnya ya, maka tetap tidak boleh seperti itu ya, harus tetap dijaga ya. Oleh karena itu dalam hadis bukti orang yang ikhlas itu saat berjihad ya, dia hanya fokus untuk membela Allah Subhanahu wa taala ya, dia tidak ter apa tidak tergoda oleh posisi saat berjihad itu. Mau di garis depan, mau di garis belakang, mau di tengah, ya fil qalb istilahnya, ya tetap yang penting bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya masing-masing plus minus ya. Ya. Bahkan seperti sahabat-sahabat yang lain, ya, ya hasil ghanimahnya lebih banyak untuk diinfakkan lagi. Ya. Ya, supaya hatinya tidak terfitnah dalam arti ya terjerumus mencintai ya harta ya jadi takatur ya nggak puas-puas terhadap jumlah yang dimiliki ya. Begitulah memahami ayat ini wa maghanima katsiratan ya'khuduna ya. Di awal niatnya adalah yubayi'unak ya. Tapi kemudian hasilnya wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Bahkan ghanimah itu sebelumnya sudah dijanjikan oleh Allah. Ya. Jadi ada janji wa athabahum fathang qariba, ada janji wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Ya. Allah menjanjikan ghanimah yang besar yang akan kalian ambil. Ya. Jadi ini kembali kepada busyra ajil ya. Bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu
ya sangat mungkin membuat manusia ya mendapat kemudahan mendapatkan rezeki, bahkan ya rezeki yang luas, ya yang baik itu jihad, baik itu katakan mengajar, ya baik itu apa nih misalnya berada di lembaga charity misalnya, ya, ya. Yang penting orang beriman itu menjaga diri jangan sampai kebablasan, ya. Misalnya ayat mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif, ya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya. Kalau memang sudah tercukupi oleh kerja-kerjanya, ya ada lembaga Charity Filistin, ya Masya Allah kepercayaan umat luar biasa. Ya, seharusnya ya, para apa pelaksananya, pengurusnya ya stafif, ya stafif itu mungkin semacam wajar-wajar aja, ya ini ya nggak perlu saya sebut lembaga charity-nya ya. Ini hampir semua pengurusnya ya mobilnya Alphard semua. Ya. Dan sudah sering diingatkan oleh katakan Dewan Syariahnya gitu ya. Ya. Tapi nggak peduli. Itu kan profesional dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi di luar gaji itu masih ya masih ada ini, masih ada itu. Ya. Rata-rata eh, cicilan rumahnya sebulan 15 juta misalnya. Ya. Berarti harga rumahnya bisa di atas 1 M. Ya akhirnya Allah ya, ya istilahnya bubarkan lah ya. Pengurusnya banyak yang masuk kantor polisi. Ya. Orang-orang yang terkait tidak lagi bisa beraktivitas ya, karena sudah walaupun nggak terlibat sudah jelek namanya. Ya. Ya, jadi hati-hati memang sangat mungkin ya amal-amal soleh itu ya menghasilkan ya terutama lembaga-lembaga charity, lembaga-lembaga sosial, apalagi untuk Filistin ya, ya se- secukupnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya, ya. Fa'ajjala lakum hadhihi, bahkan Allah segerakan ya, untuk kalian ghanimah-ghanimah ini, ya artinya bisa jadi kenaikan tingkat kesejahteraan secara ekonominya berjalan lebih cepat. Ya. Baru setahun, baru 2 tahun, udah kekayaannya luar biasa. Ya. Untuk mendukung itu semua, wa kaffa aydiyan nasi ankum. Ya. Allah tahan tangan-tangan manusia kepada kalian. Ya. Apa yang dimaksud? Menahan tangan-tangan manusia. Ya. Ya seperti kita lihat sekarang ya, dari dahulu Yahudi itu memang punya partner-partner ya apa ya kerjasama politik, kerjasama militer ya. Jadi Khaybar itu Yahudi Khaybar itu sudah sering menjalin hubungan dengan para kabilah-kabilah bangsa Arab yang ada waktu itu. Tentu kabilah yang syirik kepada masih syirik kepada Allah ya. Kecuali Khuza'ah yang ya perunya kepada Rasulullah walaupun masih semuanya kufur ya. Tapi umumnya ya apakah itu Ghatafan apa yang lain-lain itu semua pro Yahudi ya. Nah itu bisa-bisanya saat Yahudi itu Khaybar itu diserang oleh Rasulullah.
bisa-bisanya si kabilah-kabilah ini nggak tertarik untuk bantu Yahudi. Ya. Padahal kabilah-kabilah ini punya hutang terhadap Yahudi saat Khandaq, ya, di perang Khandaq, ya. Ya, ketika kabilah-kabilah ini menyerang Rasulullah, kan Yahudinya ikut main di dalam Madinah sehingga menimbulkan peristiwa yang disebut dengan Banu Quraidah, ya, yang seharusnya tetangga gitu ya, ya. Rasulullah dengan dan para sahabat atau jamaatul muslimin saat itu bertetangga dengan Yahudi, ya. Maka ketika Rasulullah diserang, ya, tetangganya bukannya belain Rasulullah, malah ikut bermain, ikut bantuin nyerang, eh, Yahudi, nyerang Rasulullah dan para sahabat. Maka setelah selesai perang Khandaq, Rasulullah mengatakan kita belum selesai, kita harus ke Banu Quraidah dan dengan mudah mereka ditaklukkan. Ya, ini menunjukkan seharusnya punya hutang ini Qabail ini, ya, kabilah-kabilah. Di perang Khaybar mereka bisa-bisanya nggak tertarik untuk membantu Yahudi. Ya, ya walaupun analisa kemanusiaannya, ya kabilah itu berpikir ya seperti sekarang, mungkin tidak menjanjikan apa-apa, istilahnya ngapain bantuin Yahudi, saya dapat apa nanti bantuin mereka, ya ngapain bantuan mereka, resikonya terlalu besar, ya ngapain bantu mereka, ya, istilahnya nggak worth it, kita nanti udah begini-begini, ya dapatnya paling berapa gitu ya, ya itu tinjauan analisa politiknya begitu, tapi di dalam Al-Quran ini dikatakan nggak begitu, ya. Artinya kenapa mereka sampai seperti itu? Karena ada proses wakaffa aidiyan nasi an. Ya, memang Allah yang menahan, ya, tangan-tangan kabilah-kabilah itu untuk tidak menolong Yahudi. Ya. Ya, ini mirip apa yang terjadi di perang Badar ketika para sahabat itu berhasil banyak membunuh, berhasil memanah mereka. Maka Allah katakan, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ya. Maka penting bagi orang-orang beriman, ya, ya, dalam jihadnya, dalam amal-amal da'awinya selalu berpikir seperti ini. Wa kaffa aidiyan nasi ankum. Ya, bahwa tidak mungkin bisa menjalankan gerakan dakwahnya kecuali dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Usaha-usaha yang sifatnya manusia ini lebih kepada, ya, ya sekedar isyar istilahnya, ya, menunjukkan sebuah ikhtiar, ya, apakah istilahnya ikhtiar basyari, ya, usaha yang sifatnya manusiawi, ya, yang hasilnya nggak ada apa-apanya kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu nggak mungkin ikhtiar basyari itu berpengaruh bagi sebuah gerakan dakwah kecuali jika orang-orang beriman itu juga selalu melakukan ikhtiar Rabbani, ya, usaha-usaha yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penting memadukan dua ikhtiar, ya, baik Rabbani maupun yang basyari, ya. Jadi jangan sampai Masya Allah rapatnya seperti apa, usaha-usahanya seperti apa, ya. Itu jadi andalan. Tapi kalau misalnya ibadah kurang, salat malam kurang, tilawah kurang, ya, itu dianggap nggak apa-apa, ya. Ataupun tidak dianggap ini bagian daripada ikhtiar, ya, ya.
bagian daripada ikhtiar orang-orang beriman, sehingga ya dua-duanya ini ya, ya harus selalu terpadu. Agar apa? Agar terjadi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Ya, ya, ya. Saat orang-orang beriman ini ya di tahun 98 ya, ketika para aktivis dakwah ini baru mulai berpartai ya, ya. Di mana saat itu masih hidup ya ikhtiar-ikhtiar robbaninya ya, ya. Ya, maka menghasilkan berbagai macam kepedean yang luar biasa. Ya. Padahal saat itu kantor aja nggak punya. Ya. Apalagi dana lebih banyak nggak punyanya. Ya. Masya Allah para akhwat itu rela menjadikan jilbab-jilbabnya disablon ya. Disablon. Yang penting ada bendera gitu. Beli nggak kuat ya. Ya udahlah masing-masing beristihad ya. Tapi waktu itu Masya Allah ya. Ikhtiar Rabbaninya maksudnya. Sehingga ya ya mungkin orang sekarang mengatakan eh istilahnya wa gharrahum fi dinihim ya. Pedean kamu itu ya nggak punya ini nggak punya itu tapi ya berani melawan partai-partai besar ya. Sehingga ada bahasa siapa tahu nanti kalau dibilik tangan masyarakat itu digerakin oleh Allah milih gitu ya. 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 Mungkin semacam melamun ya, tapi kalau dengan bahasa keimanan ya wa madzalika 'ala Allah bi'aziz, ya apa susahnya bagi Allah. Ya, ya dan memang terasa ya, kemenangan-kemenangan yang katakan terasa itu ya di dua periode ini ya. Pemilu 99, pemilu 2004 itu signifikan hasilnya ya. Nah, ya, wallahu alam. Semoga ini menjadi bukti bahwa ya prinsip ya wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum atau wa kaffa aydiyan nasi ankum. Kalau kamu memang berjuang karena Allah, maka kamu harus meyakini sebuah prinsip bagaimana Allah agar Allah terlibat di dalam perjuangan kita. Ya, ya. Maka konsekuensinya maka kamu nggak bisa ya menganggap ikhtiar Rabbani itu sifatnya pilihan. Kalau mau kerjain, kalau enggak, tapi harus. Ya. Bahkan harus difahami, ya, berjuang di jalan Allah itu satu sarana agar orang beriman itu ya terjadi peningkatan amal. Ya. Kalau soal qiyamul lail kan semua orang qiyamul lail. Banyak orang qiyamul lail. Ya. Ada yang karena pahala qiyamul lailnya, ada yang karena lagi banyak masalah. Ya. Tidakkah lebih mulia ngapain qiyamul lail? Untuk kemenangan dakwah di jalan Allah. Ya. Semua orang berdoa, ya. Tapi doa mujahid di jalan Allah untuk apa? Untuk kemenangan Islam. Semua orang baca Quran, ya. Ya, tapi baca Qurannya mujahid di jalan Allah biar saya lebih dekat kepada Allah sehingga Allah ya ikut terlibat dalam perjuangan-perjuangan kita. Ya. Ya, bahkan saking pedenya dulu itu nggak punya apa-apa, ya, ya, nyalonin jadi presiden, ya. Kalau pakai akal dulu itu nggak masuk akal, ya. Dan betapa banyak kisah-kisah saat itu, ya, ya, apa, ya nggak punya apa-apa tapi berani nyalonin presiden, ya, ya. Didin Hafidudin, ya, ya, itu semua tidak terlepas dari kepedean karena memang tujuannya nggak ada lagi kecuali untuk ya kemenangan dakwah di jalan Allah. Ya, semoga Allah menerima semua amal-amal soleh yang dilakukan
dan terus memperbaiki ya, kerja-kerja dakwah umat ini dalam memenangkan Islam. Ya. Ya, nanti kaffa aidian nasi angkum ini diulang lagi ya, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di ayat ya, yang ke-25 ya 24 wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah ya. Maka siapa yang mengenal peristiwa ini ya wabil khusus para pembaca Qur'annya, pengkajinya, penghafalnya bisa menjadikan prinsip seperti ini sebagai manhaj dakwahnya ya. Sebagai guidance dakwahnya. Dakwah ini harus begini ya. Kayak kira-kira yang ngasih petunjuk ini langsung Rabbul Alamin ya. Apa iya Rabbul Alamin hanya kalau manusia itu kan analisa, istihad, ya siapa tahu, ya nggak mungkin lah begitu ya. Ya, ya. Para ulama ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya, ya. Jalan lurus itu maksudnya gimana sih? Ya, ya. Maksudnya apa lurus nggak belok-belok gitu. Ya, ya bisa juga nggak belok-belok. Tapi ya dalam arti ketika manusia itu bersama Islam, ya, nggak perlu ada coba-coba. Ikuti apa yang dijelaskan oleh Islam ini, insya Allah kamu nyampe tujuan. Ya. Ada orang sampai ke Islam itu mampir dulu ke pemikiran A, mampir dulu ke pemikiran B, pemikiran C, akidah D, dan seterusnya. Terakhir, oh iya ternyata Islam yang benar. Lama kalau begitu, ya. Masih bagus kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, keburu neraka. Ya. Ya. Jadi istilah laptopnya itu shortcut gitu ya. Ya. Jalan pintas. Ikuti Islam, ini langsung ketemu jalannya. Ya. Nggak perlu nyoba-nyoba dulu. Ya. Ya, begitulah berdakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, menggunakan ruhul Quran, insya Allah. Ya. Dan Allah janjikan ini ya, ya wa yahdiyakum siratam mustaqima. Ya. Ketika perjuanganmu mengikuti petunjuk Al-Quran, maka kamu diantarkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Sebelum perjuangannya soleh, saat perjuangan soleh, ba'da perjuangan juga tetap soleh. Itulah siratal mustaqimah. Ya. Ya. Setelah perjuangan soleh berarti thabat, thabat berarti insya Allah husnul khatimah. Ya. Sebelumnya Allah katakan walitakuna ayatan lil mu'minin. Ya. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi ya, orang-orang beriman. Ya. Ya tadi pelajarannya ya bahwa jangan sampai dalam perjuangannya tidak ditolong oleh Allah. Ya, jangan sampai Allah berlepas tangan. Ya, seperti orang yang ambisi terhadap suatu jabatan. Ya. Ya. Rasulullah mengatakan wa in utita ya limas alatin wukilta alaiha. Ya. Ketika sebuah jabatan itu kamu minta, kamu apalagi sampai dibeli ya, ya. Kamu rekayasa gimana supaya jadi ketua ini, ketua itu. Ya. Ukil ta'aliyah. Ya. Maka jabatan itu akan dibiarkan oleh Allah kamu kerjain sendiri. Ya, ya otomatis. Namanya manusia ngerjain sendiri, ya ada kelemahannya, ada keterbatasannya, ada hawa nafsunya dan lain sebagainya. Wa in utita bi ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Ketika jabatan itu kamu dapatkan tanpa kamu meminta, ya. Tahu-tahu
Ya, diamanihin, ya kamu jadi ketua ini, kamu jadi PJ ini, kamu jadi sekretaris ini, dan seterusnya, maka insya Allah Allah akan tolong kamu. Ya, karena kamu tidak termasuk orang yang ambisi sama jabatan di hadapan orang-orang yang beriman. Ya, ya, saya katakan dengan orang-orang beriman. Ya. Berarti kalau berada di kalangan orang lain seperti Nabi Yusuf, ya, kan dia hidup di kalangan orang lain semua. Ya. Maka bahasanya apa? Qala ja'alni ala khazainil ard. Ya. Bisa nggak jadiin saya ini sebagai ya semacam menteri keuangan ini? Ya. Inni hafizun alim. Ya. Saya jamin, saya garansi. Saya orangnya amanah, saya orangnya profesional. Ya. Ya, tapi kalau sama orang beriman, tafadhal antum aja. Ya. Sehingga akhlak seperti inilah yang membuat sebuah jamaah itu solid. Ya. Nggak disibukkan oleh hal-hal yang nggak prinsip. Ya. Karena kumpulan orang beriman itu kan semua sepakat. Ayo, tingkatkan ilmu, tingkatkan amal, tingkatkan ketakwaan, semua tingkatkan keikhlasan, wah, tingkatkan apa istilahnya arkanul bai'ah, ya, terus gitu ya. Sehingga insya Allah dijabat oleh siapapun khair, ya. Ya. Dan kalau ada orang yang ambisi, berarti dia kepedean terhadap dirinya dan nggak percaya dengan yang lain. Seakan-akan hanya saya hanya hanya saya yang mimpin yang baik, kalau yang lain nggak bisa begitu. Ya. Nah, ini salah satu ayah yang harus dimiliki. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Ya. Jangan sampai amal-amalnya, khusus amal-amal jihadinya, tidak dibantu oleh Allah karena akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya. Ya. Dalam bab ini ada pertanyaan. Ya. Ya, katanya Ustadz, kalau harakah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ya apa capaian-capaiannya itu kok signifikan semua gitu ya. Ya, ya. Dari awal datang ke Madinah masih ya, ya sekitar berapa? Sekitar 100 sekian orang ya. Ya, tahun kedua perang Badar udah jadi 300-an. Ya. Khandaq sudah jadi ya di atas 300. Ya. Sampai Hudaybiyah ini sudah sampai jadi 1.400. Riwayat yang lain 1.500. Ambil minimalnya 1.400. Ya. Dari segi jumlah dan dari segi capaian-capaiannya itu ya luar biasa. Ya. Hudaybiyah berarti 6 tahun di Madinah ditambah dengan di Makkah, berarti dakwah usianya udah 9 tahun. 19 tahun. Ya. Ya. Fathu Makkah udah 10.000 ya, ya, pasukan dimiliki. Ya. Signifikan. Ya. Kok harokah Islam sekarang nggak signifikan begini? Ya. Berarti maksud antum apa? Ya. Ya. Ya kenapa nggak sama atau nggak mirip kan? Manhajnya sama. Ya. Ya. Ya betul, manhajnya sama. Ya. Jangankan saya bilang, jangankan kemiripan di hasil-hasilnya. Ya, ya. Kemiripan di ibadah-ibadahnya aja masih jauh. Ya. Nah, sholat yang kamu laksanakan, manhajnya kan sama, Al-Quran, Sunnah. Ya, ya. Sejauh mana kesamaannya dengan para sahabat dalam sholat? Ya. Para sahabat yang namanya tabkir itu menjadi fenomenal. Ya. Datang jauh sebelum azan. Sama zuhur jam 12, setengah 12 sudah datang.
Jumat jam 12. Setengah 7 udah datang. Ya, ya. Baru ibadahnya aja nggak sama. Ya, minta hasilnya sama. Ya, ya. Belum lagi kualitasnya. Ya. Sejauh mana khusyuknya kita dengan khusyuknya para sahabat. Sejauh mana qiyamul lailnya, sejauh mana zikirnya, sebenarnya tilawahnya kan nggak sama semua. Gimana mungkin banyak nggak kesamaan, tapi giliran hasil minta sama. Ya, ya itulah kalau mau dikatakan istilahnya kalau mau dituntut-tuntut, ya kita harus realistis juga. Ya, walitakuna ayah. Ya, kamu kan belum maksimal menjadikan kehidupan Rasulullah para sahabat itu sebagai ayah. Ya, ya. Walaupun kalau kamu pakai standar minimal, apa yang kamu lakukan itu sangat disyukuri. Ya. Kamu itu Masya Allah. Ya. Nggak miripnya dengan Rasul para sahabat itu terlalu banyak. Ya. Ya. Barangkali di atas 10%-nya kemiripannya. Ya. Tapi dengan seizin Allah, dengan karunia dari Allah, mau-maunya ingin mirip sahabat. Ya. Mirip sahabat minimal dalam, ya namanya mirip, ya para sahabat berjihad, ya, mirip-mirip saya juga ingin berjihad. Ya. Ya, para sahabat baca Quran mirip juga ingin baca Quran walaupun ya masih jauh kualitasnya, tapi usaha saya tetap dilakukan. Ya. Syukuri aja. Ya. Syukuri aja kamu sudah berada di dalam usaha-usaha memiripkan. Dan memiripkan itu menjadi amal soleh tersendiri. Ya. Para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan, ya, illam takunu salihin fatashabbahu mithlahum. Ya. Kalau kamu memang belum bisa menjadi betul-betul orang yang soleh, ya, miripkanlah dirimu dengannya. Ya. Mereka rajin baca Quran, ya, antum juga rajin kan baca Quran. Ya. Bedanya pemahamannya masih jauh, tadabburnya masih jauh. Ya. Linangan-linangan air matanya masih jauh. Ya. Sahabat dulu linangannya hampir setiap saat. Ya. Hampir tiap hari ada linangan air mata karena Al-Quran. Ya. Ya. Jadi masih fatashabbahu mithlahu. Ya. Kamu memiripkan. Ya. Inna tashabbuha birrijali falahu. Ya. Memiripkan diri dengan orang-orang yang sudah sukses itu sudah sebuah keberuntungan. Ya. Jadi syukuri aja, nggak usah kemudian bertanya, ya. Apalagi kalau pertanyaannya itu mengandung makna-makna ragu gitu. Kok kita juga kepingin mereka tapi hasilnya kok beda gitu ya. Ya, ya karena itu uh, mungkin ibu-ibu ada yang sudah punya buku saya yang terbaru, Quran Murabbiku, ya salah satunya itu tujuannya untuk memiripkan diri ya. Ayo belajar Quran ini ya, bukan sekedar tamattu' fikri ya. Untuk menikmati, wah indah sekali ya, indah sekali ya. Tapi juga harus tamattu' amali ya. Memirip-miripkan atau menikmati ketika amal-amal ini semakin mirip dengan para sahabat. Ya. Ya, itulah yang dimaksud dengan walitakuna ayatan lil mu'minin. Ya. Ya, ya terlalu luas untuk dirinci satu-satu ya. Apakah ini berarti seperti yang kita bahas di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Apakah ini ya suatu hal yang luar biasa ya. Bisa-bisanya orang lagi siap mati tapi hatinya tenang.
Karena tadi di atas ada fa'anzalas sakinata ya fi qulubihim ya, atau fa'anzalas sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Kalau bukan karena ya, niat-niat yang baik yang diketahui oleh Allah, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata alaihim ya. Maka penting di dalam ya amal da'awi ini ya jangan sampai fa'alima ma fi qulubihim, diketahui oleh Allah di dalam hati orang-orang beriman itu hal-hal yang negatif. Ya. Karena itu disibukkan. Ayo ya belajar Quran, tilawah Quran, ngafal Quran, berzikir. Ya. Walaupun mungkin hasilnya enggak enggak seperti yang diharapkan, tapi paling tidak fa'alima ma fi qulubihim. Ya. Hambaku ini ya, memang enggak apal-apal ya, tapi aku tahu di dalam hatinya kepingin banget hafal dia itu. Ya. Ya. Itu sudah menjadi satu kemuliaan ya. Sementara yang lain kepinginnya enggak jauh-jauh dari urusan dunia ya. Ini pinginnya tilawah, pinginnya zikir, pinginnya murajaah dan lain sebagainya. Ini menjadi fa'alima ma fi qulubihim minat ta'at. Yang diketahui oleh Allah, hatinya ingin melakukan berbagai macam ketaatan. Ya. Di balik keterbatasannya yang luar biasa. Ya. Tapi coba lagi, coba lagi. Ya. Maka siapa yang seperti itu, wa yahdiyakum siratal mustaqimah. Ya. Niscaya Allah bimbing manusia itu ke jalan yang lurus. Ya. Ya. Puncak dari jalan yang lurus itu apa? Finishnya surga. Finishnya husnul khotimah. Ya. Finishnya apa? Yang dilakukan itu ya. Istilah surat As-Saffat itu apa? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya. Yang dilakukan itu terwarisi sebagai warisan yang baik. Ya. Ya. Berlindunglah kepada Allah dari orang-orang yang matinya itu meninggalkan warisan-warisan yang negatif. Ya. Umat jadi tidak paham tentang ya, bahwa umat ini seharusnya punya pemimpin sentral, ya, punya wadah yang namanya khilafah. Ya. Tapi berapa banyak umat yang paham seperti ini. Ya. Dari ya andai kata mau disebut, kalau di Arab itu umat Islam itu disebut ummatul miliar. Ya. Umat yang jumlahnya ya katakan 3 miliar misalnya, tapi berapa banyak 3 miliar ini yang paham tentang Islam yang syamil. Ya. Umumnya nggak paham, ya. Ketika ketika paham, ada yang pahamnya juz'i, ya, ya, ya. Sebagian besar nggak paham, ya. Itu warisannya siapa itu? Ya. Warisannya manusia yang namanya Mustafa Kamal Ataturk. Ya. Yang dalam hidupnya itu pernah mengatakan begini. Ya. Bagaimana mungkin kita menjadikan kitab yang hanya membahas tin dan zaitun. Ya. Ya. Atau mana lagi kalau nggak yang dimaksud Al-Quran surat At-Tin wa tin wa zaitun. Masa iya kitab yang hanya membahas tin zaitun aja ya mau dijadikan pedoman hidup, ya, pedoman bernegara, enggak. Ini kitab abal banget ya. Ya. Dari situlah semangatnya menghabisi sistem khilafah Islamiyah. Ya. Ya. Di akhir hayatnya sakit. Ya. Ya. Sakit tidak ada obatnya. Cari sana, cari sini.
ketemu-temunya obatnya itu apa? Dari minyak tin dan zaitun. Ya. Seakan Allah ingin menghinakannya. Ya. Dulu kamu hina tin zaitun ini, sekarang saya tunjukkan. Ya. Oh, pohon yang kamu hina ini sekarang justru jadi obat penyakitmu ini. Ya. Kan punya penyakit kulit yang nggak bisa diobati dengan berbagai macam. Ya. Obat ya ini. Ya. Walitakuna ayah. Ya. Ya. Dan akhirnya meninggalkan suatu jejak yang menyesatkan miliaran umat. Ya. 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 Kemudian ya, dan jejak itu, jejak Mustafa Kamal ini diwarisi oleh sebagian besar kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Ya. Maka bayangkan dengan kaum muslimin yang berada pada wayahdiyakum siratam mustaqimah. Ya. Jejak-jejaknya ya, diwariskan oleh kaum muslimin dengan jejak-jejak yang positif. Ya. Kita semua ya Masya Allah jadi rajin ibadah, rajin berdakwah dan lain sebagainya karena jejak siapa? Ya, ya, ya jejak para perintis-perintis dakwah yang sudah menunjukkan pengorbanannya, di mana mereka sebagian besar adalah syuhada di jalan Allah. Ya, ya tinjauannya adalah karena ingin menyirami ya dakwahnya hatta dengan darahnya. Ya. Ya, kalau analisa politiknya beda lagi. Ya, itu kan menunjukkan mereka itu salah langkah, ya, nggak akurat sehingga harus jadi korban nyawa sekian banyak. Ya. Yang penting fa'alima ma fi qulubihim. Yang diketahui oleh Allah apa insya Allah. Ya. Demikian jamaah rahmakumullah. Ya. Barusan ada yang nanya tentang buku saya yang terbaru. Ya, insya Allah saya kasih informasinya ke Ustazah Suhartati. Silakan dihubungi ya Ustazah Suhartati dalam bab ini. Ya, uh, untuk bisa mendapatkannya biar sekaligus nanti uh, kontak personnya yang bisa dihubungi. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.